Saya juga ingin mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas kepada seluruh staf gembala, ketua kelompok sel, semua pelayan Tuhan dan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Doa saya Natal ini mendatangkan anugerah Tuhan semakin nyata di dalam hidup saudara. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini yang saya mau bagikan melanjutkan firman yang kemarin malam saya bagikan sama saudara, yaitu tentang Jesus cares for you. Dia peduli sama saudara. Oke, dia bukan cuma peduli, tapi dia peduli sama saudara. Anda harus menangkap itu. Karena banyak orang Kristen yang cuma ngertinya, nyanyinya Allah mengerti, Allah peduli. Tapi hidupnya seolah-olah dalam perasaannya, benaknya seolah-olah kayak Tuhan tidak peduli. Hari ini saya yakinkan saudara, apapun yang sedang Anda lalui, apapun yang sedang Anda hadapi, Yesus peduli sama saudara. Amin. Dan kepedulian Tuhan sama kita beda sama kepedulian manusia. Manusia kepeduliannya terbatas. Manusia kepeduliannya bersyarat. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kalau kamu setia sama aku juga setia komit sama kamu. Itu manusia. Tapi kepedulian Tuhan tidak bersyarat. Kepedulian Tuhan tanpa batas. Sekalipun kita tidak setia, Alkitab ngomong, Yesus tetap setia sama kita. Yesus tetap peduli, dia tetap mengasihi kita. Oke? Jadi dia peduli sama kita, bahkan kepeduliannya tanpa batas. Dia peduli terhadap keselamatan jiwa saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Dia peduli Anda semua, kita semua harus masuk surga. Boleh katakan amin. Dia peduli itu. Makanya dia turun ke dunia, dia berikan hidupnya. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia peduli banget. Nanti saudara benar-benar bisa masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Tapi bukan hanya itu saja. Dia juga peduli untuk kesehatan kita. Itu sebabnya waktu dia turun ke dunia, dimanapun dia berada, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Macam-macam sakit penyakit dia sembuhkan. Artinya dia peduli sama kesehatan saudara. Oke, jadi bukan cuma keselamatan ya. Kesehatan pun Tuhan pedulikan. Dia juga peduli sama kebutuhan kita sehari-hari. Makanya waktu itu orang banyak mengikuti Yesus dan belum makan. Yang ada cuma 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus berkati 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur. Terjadi pelipat gandaan. Sehingga semua orang bisa makan sampai kenyang. Harusnya lapar. Tapi dibuat Yesus makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa. Berlimpah. 12 bakul. Artinya Yesus peduli sama kebutuhan kita sehari-hari. Ada di antara saudara di tempat ini. Karena saudara percaya dengan firman Tuhan. 2023 Tuhan akan mengenyangkan saudara dengan segala berkat yang terbaik dari atas. Berlimpah di dalam hidup saudara. Amin. Jadi Yesus peduli itu kepeduliannya full coverage. Semuanya tercover semua. Mari kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Berarti Allah yang memberikan Yesus Kristus anaknya buat saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Oke, jadi kalau keselamatan Yesus berikan,
Tolong dengarkan baik-baik. Hari ini siap-siap. Karena dia akan memberikan kesembuhan. Dia akan memberikan pertolongan. Dia akan mengerjakan pemulihan, keajaiban, mujizat, jawaban doa. Dia berikan. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, hal ini kadang-kadang tidak sangat dipercayai, belum sangat dipercayai oleh sebagian orang Kristen. Sebagian orang Kristen percayanya kalau percaya Yesus, pasti terima pengampunan dosa, bisa masuk surga. Itu saja. Tapi urusan kesembuhan, urusan pertolongan, urusan pemulihan, urusan berkat keuangan, dan lain sebagainya. Kita kayak, Tuhan mau gak ya yang kerjakan itu dalam hidup kita? Tapi firman Tuhan ngomong, kalau Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu. Jadi miliki keyakinan. Ikut Yesus, saudara punya confidence. Kalau Yesus mau kita diselamatkan, Yesus juga mau kita dipulihkan. Yesus mau keluarga kita dipulihkan. Yesus mau sakit penyakit kita disembuhkan. Yesus mau saudara dan saya diberkati. Yesus mau hidup kita berkemenangan. That kind of confidence, keyakinan seperti itu yang akan membuat semua yang disediakan oleh Yesus Anda bisa alami dalam hidup saudara. Karena semuanya itu Anda alami, Anda terimanya by faith. Oleh iman. Kalau imanmu adalah keselamatan, engkau terima keselamatan. Tapi ada orang yang imannya keselamatan tapi tidak punya iman untuk hidup berkemenangan. Makanya diselamatkan, tetapi hidupnya tidak berkemenangan. Tapi orang yang sama, kalau sudah ngerti Tuhan yang sudah ngasih keselamatan, bagaimana mungkin Tuhan tidak ngasih sama saudara hidup yang berkemenangan? Kalau engkau punya confidence yang percaya, yang kuat di dalam Yesus, bahwa dia juga bisa memberikan hidup yang berkemenangan. Mulai hari ini, new chapter, babak baru, saya deklarasikan, dimulai dalam hidup saudara, babak baru yang penuh dengan kemenangan lagi, kesaksian lagi, prestasi lagi, terobosan lagi, terjadi dalam hidup saudara. Amin. Because he cares for you. Karena dia peduli sama saudara, dia peduli sama kita semua. Nah, saya mau bagikan sama saudara berbagai macam 4 manifestasi kasih Tuhan yang bisa kita alami dalam hidup kita karena dia peduli sama kita. Siapa yang mau mengalami manifestasi kasih Tuhan? Ya, kita semua tahu Tuhan mengasihi kita, tapi kita mau mengalami manifestasi kasih itu secara pribadi dalam hidup kita. Yang pertama, karena Tuhan care sama kita, dia peduli sama kita, maka dia pasti pelihara kita. Yang namanya care, peduli, itu bukan cuma di mulut, bukan cuma di perkataan. Tapi yang namanya peduli itu ditunjukkan, dimanifestasikan dengan tindakan. Karena Yesus peduli sama saudara, dia pelihara hidup saudara. Oke, haleluya. Bahkan cara Tuhan memelihara kita, kalau saudara percaya, dia akan memelihara kita dengan pemeliharaan yang terbaik. Ya, sama-sama memelihara anjing. Kalau di sini saudara suka binatang peliharaan ya. Sama-sama memelihara anjing, orang beda-beda. Ada yang asal memelihara. Oke, yang penting makan, yang penting hidup. Tapi ada yang memeliharanya dengan hati. Nah, anak-anak saya, ada Jessica, ada Gaby, mereka itu sayang sama anjing peliharaan mereka. Karena itu mereka pelihara dari hati. Bukan cuma asal. Ya dirawat dengan baik. Dikasih makan, bangun pagi dan dikasih makan. Dijaga dan dilindungi. Kalau sakit, dibawa ke dokter, diobatkan. Pokok semuanya the best buat anjing kesayangannya. Manusia aja bisa begitu. Itu kasih manusia yang terbatas. Terlebih lagi kasih Yesus
yang tidak terbatas. Dia mau pelihara hidup saudara. Dan kalau dia pelihara kita sebagai anak. Percayakah saudara, engkau dipelihara Tuhan sebagai anak. Dan kalau dia pelihara kita sebagai anak, kita harus ngerti dia itu siapa. Kita jadi anaknya siapa. Dialah Allah di atas segala Allah. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Raja di atas segala Raja. Oke, kalau kita ngomong Tuhan, kita ngomong Allah mungkin buat sebagian orang abstrak. Tapi coba saudara renungkan, dia Raja di atas segala Raja. Jadi kalau dia pelihara saudara sebagai anak, Anda akan diperlakukan sebagai anak Raja. Karena itu, kalau dia bekerja, he will give the best. Dia akan berikan yang terbaik buat saudara. Saya nggak tahu bagaimana Anda mendengar dan menerima firman Tuhan ini. Sebagian orang mendengar firman Tuhan kayak gini, semacam kata-kata indah retorika. Saya tidak sedang mengucapkan kata-kata indah, saya tidak sedang berretorika. Tapi saya sedang menyampaikan kebenaran yang mentah. Apa adanya. Tuhan mau pelihara saudara sebagai anak raja. Dan dia mau berikan yang terbaik buat saudara. Haleluya. Masih ingat gak saudara kisah tentang mempelai yang menikah di perjamuan kawin di Kana itu? Mereka kehabisan apa? Anggur. Dan Yesus tolong mereka. Dibuatnya mujizat. Air berubah menjadi anggur. Dan itu bukan asal anggur. Itu anggur yang terbaik. Bahkan yang lebih manis daripada yang termanis yang disediakan oleh mempelai itu. Yesus berikan kepada mereka. Jadi anggur saja Tuhan kasih anggur yang terbaik. Hari ini sadari Yesus sepeduli itu sama saudara. Karena itu siap-siap dia akan berikan jodoh yang terbaik. Yang ngomong amin mestinya yang masih jomblo ya. Haleluya. Kalau yang sudah menikah, nono lagi saudaraku. Yang ada pada saudara itu sudah yang terbaik. Haleluya. Semua yang dari Tuhan terbaik. Iman seperti itu harus ada di hati saudara. Kalau saudara dengar khotbah kayak gini, kenyataannya beda dengan hidupmu. Bukan nunggu kenyataan dulu. Kok gak cocok firman Tuhan sama kenyataan saya? No, bukan kayak gitu caranya. Anda percaya dulu sama firman, Anda akan melihat kenyataanmu. Tuhan akan bekerja dan tiba-tiba sesuai dengan firman-Nya terjadi dalam hidup saudara. Oke. Jadi saya deklarasikan, Anda siap? Anda percaya Tuhan memberikan yang terbaik? Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Sepanjang setahun ke depan nanti, boleh angkat tangan saudara. Berkat keuangan yang terbaik, mujizat yang terbaik, kemenangan yang terbaik. Sekarang terima itu dalam nama Yesus. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Selalu dalam hidup kita Tuhan kasihnya yang terbaik. Miliki iman begitu. Istri yang Tuhan kasih yang terbaik. Pekerjaan yang Tuhan kasih yang terbaik. Sampai dengan engkau percaya seperti itu, baru saudara akan melihat berikutnya dalam hidup saudara. Semua yang terbaik dari Tuhan itu bisa dimanifestasikan terjadi dalam hidupmu. Dan seperti itu Tuhan mau kasih sama kita. Tuhan tidak mau kasih kita second class. Tuhan mau kasih kita kelas 1. Yang premiumnya, the bestnya. Kenapa? Anda anak raja. Banyak orang yang hidup dan berkata-kata seolah-olah kita orang biasa. No. Anda bukan orang biasa. Anda anak raja. Miliki iman sebagai anak raja. Di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Haleluya. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Bukan cuma yang terbaik yang dia berikan, tapi cara dia memberikan, memelihara hidup saudara dan saya. Caranya ajaib. Caranya apa? Ajaib. Ajaib itu masuk akal enggak?
Itu beyond logik, melampaui akal kita. Oke, masih ingat gak saudara kisah Yusuf dan Maria yang waktu itu bayi Yesus baru saja dilahirkan. Mereka dalam kondisi yang gak tahu bahwa ada raja yang namanya Herodes mau cari bayi mereka dan mau bunuh bayi mereka. Mereka gak tahu bahwa mereka harus melarikan diri ke Mesir. Mereka gak tahu bahwa mereka harus pindah ke luar negeri. Mereka gak tahu bahwa tiba-tiba akan muncul kebutuhan mendadak yang sangat besar. Mereka tidak tahu, mereka tidak siap. Tapi coba saudara lihat cara Tuhan memelihara. Sungguh ajaib. Jauh sebelum mereka tahu. Tuhan sudah atur, Tuhan kirimkan orang-orang Majus dari timur datang kepada mereka di momen yang tepat. Memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan dengan persembahan itu mereka dapat bekal cukup. Bisa pergi ke Mesir, bisa pindah ke luar negeri, bisa start over, bisa memulai kembali hidup mereka. Establish hidup dengan baik karena ada pemeliharaannya yang ajaib. Ada yang nyaut dengan yang saya bagikan itu. 2023 pemeliharaan yang ajaib itu akan engkau nikmati, akan engkau alami, akan engkau saksikan di dalam kehidupanmu. Karena memang cara Tuhan memelihara sungguh ajaib. Sekali lagi saya ngomong sama saudara, kalau Anda dengarkan khotbah firman Tuhan seperti ini dan Anda belum mengalami, jangan ngomong gak cocok. Justru Anda perlu terima dan percaya supaya apa yang disampaikan firman Tuhan mulai terjadi dalam hidup saudara. Yes. Dulu saya juga belajar dibawa Tuhan mengalami pemeliharanya yang ajaib. Ketika saya diutus merintis gereja kita, waktu itu saya pertama merintis gereja di kota Jogja. Awalnya banyak pergumulan, awalnya saya juga struggle secara keuangan. Dan pada waktu itu sempat ada momen-momen di mana saya secara keuangan sangat terbatas sekali. Sampai-sampai di momen di mana waktu itu di dompet saya tinggal 2.000 rupiah. Nah banyak orang pokoknya gak percaya kalau saya cerita kayak gini nih. Ya tapi that is the fact. Tinggal 2.000 rupiah dan sore itu saya berpikir, ya sudah, saya gak bisa keluar makan. Saya tinggal di rumah dan saya gak makan. Tapi yang luar biasa begini, dengan cara yang ajaib, Tuhan pakai satu jemaat, telepon saya, tanya Pak Jonathan, ada waktu gak? Gimana kalau kita keluar makan? Biasanya saya ngomong gak ada waktu saudaraku. Tapi hari itu saya ngomong, ada waktu Pak. Jadi saat saya perlu pun Tuhan tahu dan Tuhan sudah sediakan. Saya juga ngalami momen-momen di mana pembayaran telepon, pembayaran listrik itu susah. Sampai dapat warning dari PLN. Bukan cuma warning, sampai semuanya itu sudah disegel, sudah diambil semuanya alat-alatnya itu. Instalasinya maksudnya. Ya. Jadi ada momen-momen saya melalui itu. Tapi sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, di tengah semua momen yang seperti itu, belajar tetap mengucap syukur. Karena pemeliharaannya ajaib. Dia tidak pernah melupakan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan terus dia punya caranya menyediakan di dalam kehidupan kita. Sekarang Tuhan masih terus memelihara saya, tapi memeliharanya sudah dibawa Tuhan dalam level yang berbeda. Pemeliharaannya sudah di dalam skala yang berbeda lagi. Kenapa? Barang siapa setiap perkara kecil, ia dipercaya dalam perkara yang lebih besar. Jadi terhadap berkat yang kecil engkau syukuri, jangan sungut-sungut ya. Waktu saya listrik mati, gak ada listrik PLN, ya sudah malam pakai lilin aja. Waktu itu saya nggak mau telepon orang tua saya, minta tolong. Saya waktu itu nggak mau, saya mau ngalami sendiri jalan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi ada saja cara Tuhan memelihara. Dan
Dengan keadaan yang ada, belajar mengucap syukur. Ternyata itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dari waktu ke waktu di-upgrade. Pemeliharaan yang lebih limpah lagi. Lebih limpah lagi. Akan ada orang di tempat ini. Firman ini jadi rema buat saudara. Dan mulai hari ini non-stop Tuhan akan buat saudara. From abundance to abundance. Dari kelimpahan pada kelimpahan yang lebih besar. Terjadi dalam hidup saudara. Mulai dengan kelimpahan ucapan syukur sama Tuhan. Jangan lewatkan Natal dengan sungut-sungut. Dengan protes, dengan kecewa. Dengan seterbatas apapun keadaan saudara. Limpahi surga dengan ucapan syukur. Yang mau kasih tepuk tangannya, yang paling meriah buat surga, buat Yesus Kristus. Yang memelihara kita secara luar biasa. Yang kedua, karena dia care sama kita, dia peduli sama kita. Maka dia mau menuntun hidup kita. Jadi bukan cuma dia pelihara kita loh. Tapi dia tuntun kita. Dan tuntunan Tuhan itu ada dua. Tuntunan dari dan tuntunan menuju. Yang pertama, tuntunan dari itu tuntunan kita bisa keluar dari keadaan kita yang susah, terdesak. Ya, saudara masih ingat gak kisah tentang bagaimana Tuhan menuntun Lot sekeluarga selamat dari kebinasaan di Sodom dan Gomora. Jadi itu tuntunan yang meluputkan mereka dari kebinasaan. Masih ingatkah saudara kisah bagaimana Tuhan menuntun Petrus keluar dari penjara? Kita baca dulu ya ayatnya. Kisah Para Rasul 12 ayat 17a. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka apa? Diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Boleh lihat ke depan sini. Tuhan bisa mengajari saudara, menuntun saudara keluar dari masalah yang sedang membelit saudara. Masalah legal kah? Masalah dalam keluarga kah? Yang sudah jelimet, yang sudah kayak benang kusut, yang kayaknya gak ada jalan keluar. Tetapi karena dia peduli sama kita, dia sanggup menuntun kita keluar dari kesulitan kita. Dari penjara masalah, dari penjara kesusahan kita, dia bisa bawa kita keluar dari situ. Bukan cuma itu. Tapi Tuhan caranya menuntun yang kedua tadi apa? Menuntun kita menuju. Menuju apa? Masa depan yang hilang gemilang. Menuju damai sejahtera dalam hidup kita. Menuju kemenangan, menuju penggenapan rencananya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Sama seperti orang-orang Majus dari timur. Mereka dari tempat yang jauh. Tapi dengan tuntunan Tuhan, mereka bisa menemukan bayi Yesus. Coba Anda renungkan itu. Harusnya nggak bisa ketemu. Tapi mereka bisa melihat bintang dari timur. Mereka ngikuti bintang itu. Akhirnya ketemu bayi Yesus. Coba, ajaib kan? Akan ada di antara saudara di tempat ini. Saya nggak tahu ya hari ini dan kemarin itu kok saya ngulangin ini berkali-kali. Saya rasa Tuhan memang sedang mau mengerjakan sesuatu. Akan ada di tempat ini yang dituntun Tuhan ketemu jodoh saudara. Haleluya. Mungkin saudara sudah didesak-desak sama orang tua, ditelepon terus, ditanya-tanyain terus kapan. Tapi Tuhan yang akan tuntun hidup saudara. Amin. Akan ada di tempat yang dituntun oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang terbaik. Anda coba macam-macam pekerjaan gagal terus, tetapi pegang rema ini 2023 tahunnya Tuhan akan menuntun saudara ke pekerjaan yang tepat. Dan itu pekerjaan akan diberkati Tuhan. Jadi sumur berkat di dalam kehidupan saudara. Jadi cara Tuhan menuntun sungguh ajaib. Dalam hidup saya sungguh saya merasakan tuntunan Tuhan itu. Urusan jodoh, urusan pasangan hidup itu benar-benar buat saya tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu saya sama Pastor Nita, kita itu benar-benar belum ada apa-apa, cuma teman saja.
Tapi waktu KKR, pencurahan Roh Kudus, ada pendeta dari Amerika datang di gereja kita. Saya di depan sini, maksudnya di depan mimbar, saya didoain. Tiba-tiba dia ketawa-ketawa, dia doain saya bahwa Tuhan sudah sediakan pasangan hidup. Itu saya masih SMA. Tuhan sudah sediakan pasangan hidup yang dari Tuhan yang terbaik. Dan orang itu teman saya di sekitar saya. Kaget saya saudaraku, teman-teman saya yang dengar saya dinubuatin kayak gitu tuh ketawa cekikian. Saya diketawain benar-benar saudara. Yang parahnya di ibadah yang sama pendeta ini doa-doain. Ternyata Pastor Nita di belakang sana, waktu itu dia masih SMP. Dia masih pakai bando Mickey Mouse, Minnie Mouse. Dan kemudian pendeta yang sama di belakang gak ngerti, kita temenan gak tahu. Tapi dia doain ngomong hal yang sama. Tuhan sudah sediakan jodoh, pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Dan itu teman di sekitarmu, teman dekatmu. Waktu itu kita teman di dalam pelayanan, rekan di dalam departemen pelayanan di remaja. Ngerti itu, orang yang denger itu ribut semuanya waktu itu. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ya hatinya tertuju sama Tuhan, sungguh-sungguh mau dekat dan hidup sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, ada banyak hal dalam hidup kita ini di luar pikiran kita kan. Di luar maksudnya kendali kita, di luar perencanaan kita. Tapi kalau saudara hatinya melekat sama Tuhan, percayalah dalam hidupmu engkau akan menikmati tuntunannya yang luar biasa. Tuntunannya yang nyata itu sungguh ada di dalam hidup saudara. Benar-benar. Saya kalau cerita sama saudara gak habis-habisnya bagaimana Tuhan menuntun hidup saya. Dulu saya waktu masih SMA ditanya mau kuliah di mana? Teman-teman saya mau ngomong kuliah di Amerika, kuliah di Australia, kuliah di Singapura, kuliah di Jakarta. Waktu saya di Solo ya. Tapi saya waktu itu ditanya mau kuliah di mana? Di Solo. Saya jadi seorang yang kayak gitu. Tapi dengan caranya yang ajaib, Tuhan menuntun saya, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan Tuhan bawa saya, dorong saya kuliah sekolah Alkitab di Amerika. Dan itu pun juga ajaib, karena itu persis menjelang Krismon 98. Di mana dolar naik gila-gilaan dari 2.000 sampai jadi 15.000, 17.000 zaman itu ya. Itu kita kan gak tahu. Tapi bagaimana Tuhan bisa menuntun sebelum semuanya itu terjadi. Tuhan ngomong sama orang tua saya, sama Pak Obaja. Semua uang yang ada beliin dolar. Loh urusannya apa pendeta sama dolar saudaraku. Tapi waktu itu dia sudah ngikut aja. Ngikut, berangkat, Krismon terjadi. Banyak teman-teman saya di Amerika yang kena krisis. Orang tuanya harus nyediain rupiah berlipat kali ganda, 5 kali lipat, 6 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Gak kuat akhirnya harus balik ke Indonesia. Tapi saya benar-benar kayak ngerasa semuanya itu anugerah Tuhan. Kita gak struggle, kita gak susah. Semuanya kayak diatur dan dituntun oleh Tuhan. Makanya Alkitab ngomong ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Mulai hari ini hiduplah berkenan sama Tuhan. Hiduplah dekat. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun dan menetapkan langkah-langkah hidup saudara. Anda kan nikmati itu. Ada banyak hal kita secara manusia salah perhitungan, salah langkah. Kadang-kadang kita konyol, kita berbuat salah. Namanya juga manusia. Kita gak luput dari kesalahan. Tapi selama ada tuntunan dalam hidup, tuntunan Tuhan dalam hidupmu, engkau aman dalam tangan Tuhan. Engkau aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa mulai hari ini dalam hidup saudara, tuntunan Tuhan nyata. Tuhan pegang tangan saudara, Tuhan tuntun setiap langkah hidup saudara. Yang ketiga, karena Tuhan care, dia peduli sama kita, maka dia mau turut campur menolong kita. Anda mau pertolongan Tuhan? Kalau saudara dalam keadaan baik-baik saja mungkin saudara ya. Tapi kalau saudara dalam kondisi kesesakan, engkau sungguh tahu betapa pentingnya pertolongan dari Tuhan itu. Berapa kali dalam hidup
kita, berapa kali dalam hidup saya, kalau tidak ditolong Tuhan, saya habis. Jadi saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Semuanya pertolongan Tuhan. Saya berdoa Anda juga terima pertolongan Tuhan. Ngalami pertolongan itu dalam hidup saudara. Kita baca dulu ya satu kisah di Matius 1 ayat 19 sampai 20. Ini yang dialami Maria, pertolongan Tuhan dalam hidup Maria. Ketika dia hamil dengan bayi Yesus itu. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi waktu itu Maria dalam kondisi yang terancam. Kenapa? Karena tunangannya yaitu Yusuf mau apa? Putus. Dan kalau saudara jadi Maria, gimana caranya jelasin sama tunangan saudara bahwa Anda hamil dari Roh Kudus? Anda mau punya title seperti apapun, gimana coba? Jadi Maria jelasin sama Yusuf, aku hamil dari Roh Kudus loh. Itu sudah sesuatu yang nggak mungkin. Maria nggak punya power untuk melakukan itu. Maria nggak mungkin bisa menjelaskan sama Yusuf. Dan Yusuf nggak mungkin mau terima perkataan Maria. Dan sudah boleh dipastikan secara manusia hubungan mereka habis. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong. Sungguh habislah Maria. Karena kalau hubungannya sama Yusuf diputusin, dia sendirian, dia hamil bayi Yesus, hidup Maria habis, hidup Maria hancur, reputasinya hancur, nama baiknya hancur. Termasuk nyawanya juga terancam, bisa dirajam batu sampai mati karena perzinahan dianggapnya seperti itu. Dalam kondisi seperti telur di ujung tanduk, di situ Tuhan sendiri yang datang menampakkan diri sama Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak yang di dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus. Karena Tuhan yang ngomong, mau nggak mau Yusuf percaya. Tuhan jamah hati Yusuf. Yusuf percaya, maka selamatlah Maria. Hari ini saya deklarasikan, karena Tuhan menolong saudara, selamatlah saudara, selamatlah pekerjaan saudara, selamatlah bisnis saudara, selamatlah nama baik saudara, selamat. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu minta Tuhan turut campur. Manusia kalau turut campur ya baik saja. Tapi kadang-kadang turut campur manusia bisa lebih mengacaukan kondisi. Benar apa tidak? Dan bisa di tengah jalan dia lepas tangan. Tapi saya mau tunjukkan sama saudara. Kalau Tuhan turut campur itu kayak apa? Siapa di sini yang mau Tuhan turut campur di dalam hidup saudara? Anda mau? Mari Anda lihat. Seperti apa kalau Tuhan sudah turut campur? Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Ini menjarah umat Tuhan ini. Ya, berbuat jahat sama umat Tuhan nih. Mari saudara dengarkan apa kata firman Tuhan. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Wow. Saya mau tanya sama saudara, apakah Anda izinkan orang main-main sama biji mata saudara? Boleh gak pegang-pegang? Anda tonjok orangnya itu mungkin. Ya, dan Tuhan ngomong gini, siapa yang menjamah kamu? Menjamah biji mataku. Seperti itu Tuhan memprotek kita.
Seperti itu Tuhan menganggap urusannya. Dia bukan cuma support dari belakang, tapi dia ngomong urusanku. Kamu biji mataku, siapa menjamah kamu? Menjamah biji mataku. Seperti itu Tuhan sayangnya sama saudara dan saya. Tuhan perlakukan kita seperti biji matanya. Karena dia peduli sama kita. Mulai hari ini saya berdoa semua ketakutanmu dilenyapkan. Karena ada di antara saudara yang sedang ditindas, diperlakukan tidak adil, dianiaya, diancam, diintimidasi. Tapi hari ini saya deklarasikan sama saudara, siapa yang akan menjamah saudara, itu seperti kayak menjamah biji mata Tuhan. Orang itu akan berurusan sama Tuhan. Orang itu akan berurusan Tuhan. Kalau dia urusan sama Tuhan, selesai dia. Selesai dia. Tidak peduli sekuat apapun manusia. Saudara harus tahu, ada yang namanya invisible forces. Kekuatan yang tidak dilihat dengan mata manusia, tapi itu real. Itu nyata. Dan kalau Tuhan sudah ngomong, kamu menjamah biji mataku, kamu main-main sama aku. Selesai orang itu saudara. Selesai itu orang. Jadi hari ini, jangan izinkan ketakutan lagi ada di hati saudara. Jangan izinkan ancaman intimidasi membuat hatimu shrinking. Membuat hatimu jadi kayak sempit, sesak, kayak gak berdaya. Engkau lebih kuat dari yang engkau pikirkan. Tiba-tiba saya diingatkan, masih ingat gak kisah ketika Elisa itu yang dikepung? Kayaknya Elisa ya, saya lupa. Yang dikepung oleh tentara-tentara Aram yang banyak itu. Terus kemudian hambanya ketakutan. Dan kemudian Elisa berdoa, Tuhan buka nih mata. Dan Tuhan bukakan mata hambanya itu. Dia ngelihat, wah ternyata di sekelilingnya kereta berapi surga. Pasukan malaikat yang siap membackup mereka. Begitu ngelihat itu, seger. Gak takut lagi. Di sini ada yang sedang diancam, ada yang terancam, ada yang diintimidasi. Saya berdoa dalam nama Yesus. Mata rohani saudara terbuka dan melihat bahwa engkau tidak sekecil itu. Kenapa? Karena engkau tidak sendiri. Ada tentara berapi surgawi yang siap membackup saudara. Berperang bagi saudara. Siapa yang menjamah saudara? Menjamah biji mata Tuhan. Karena itu pastikan Anda di dalam covenant sama Tuhan. Kalau Anda di dalam covenant sama Tuhan, Tuhan ngomong, kau milikku. Kalau Tuhan sudah ngomong gitu sama saudara, engkau milikku. Dan siapa yang mau main-main sama miliknya Tuhan? Main-main sama Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, orang yang menjamah engkau, menjamah biji mataku. Wow. Anda akan melihat pembelaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Makanya yang terakhir, yang keempat, karena Tuhan peduli, perlindungannya juga nyata dalam hidup kita. Anda akan melihat perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Amin. Perlindungannya sempurna. Saya jujur ngomong sama saudara, saya ada benar-benar ada sebagaimana saya ada sekarang. Saya sadar semuanya karena perlindungan Tuhan. 2 kali saya tuh ngalami kecelakaan dan boleh dikatakan tuh kecelakaan maut. Harusnya habis tuh. Tapi karena dilindungi Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Saya masih bisa tegak berdiri sampai hari ini. Perlindungannya sempurna. Saya mau berdoa, hari ini engkau mengalami semua firman yang sudah dibagikan ini. Engkau alami itu secara pribadi dalam hidup. Engkau punya kesaksian-kesaksian jalan bersama dengan Tuhan. Itu ajaib. Anda mau ngalami itu? Mari kita nyanyikan lagu Buka Mataku Agar Melihat. Buka mata, bangkit berdiri. Agar melihat ajaibnya, ajaibnya kasih-Mu Bapa, jamah hatiku agar mengejar manisnya. Mari kita angkat 2 tangan kita bersama-sama.
setiamu Bapa. Saudara akan mengalami manisnya kasih Bapa itu. Walaupun selama ini mungkin realitanya engkau belum mencicipi. Tapi hari ini saya mau katakan dimulai itu dalam hidup saudara. Karena itu mari buka hati kita. Karena semuanya dimulai dari relationship kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan dulu. Saudara harus jadi anaknya. Anda harus jadi miliknya. Engkau jadi biji matanya. Dengan cara apa? Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab yang ngomong barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh, jadi anak raja aja hebatnya sudah luar biasa. Anda lihat aja anak presiden hebatnya kayak gimana. Jadi anak raja hebatnya luar biasa, apalagi jadi anak Allah. Sebuah kehormatan yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Biarlah hari ini Yesus lahir dalam hati saudara. Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is your moment. Ini waktumu. Undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhanku, Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku mau mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Pakai hidupku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau berdoa supaya mata rohani kita dibukakan. Sehingga kita bisa melihat ajaib kasih-Nya. Sehingga kita bisa melihat kita enggak sendiri. Kita enggak sekecil itu. Kita bisa melihat ada backup dari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada pasukan malaikat surgawi yang siap untuk berperang buat kita. Manusia yang berani menjamah saudara, menjahati saudara. Dia akan berurusan dengan Tuhan.